Di pertemuan keempat kali ini, di pertemuan terakhir, kita bakal membahas banyak tentang penalaran. Jadi penalaran itu apa aja? Penalaran itu ada yang namanya penalaran analitis, penalaran diagram, penalaran gambar, maupun penalaran logis. Penalaran logis ini yang waktu sekolah kita pernah belajar yang namanya logika matematika. Nah, ini bisa kalau udah pernah belajar soal ini dibuka-buka lagi nih catatannya, boleh, tentang silogisme atau penalaran logis. Kemudian penalaran analitis ini lebih ke soal cerita, kemudian kita biasanya disuruh untuk menyusun, membuat susunan, entah itu susunan jalan, susunan urutan tinggi badan atau urutan berat badan, urutan tampil, kemudian kadang kita diminta untuk membuat suatu kelompok, kelompoknya itu apa aja. Nah, itu dinamakan penalaran analitis soal-soal tersebut. Kemudian kalau penalaran diagram, itu yang pakai ada diagram Venn, itu penalaran diagram. Kemudian ada yang namanya penalaran gambar. Ini kalau penalaran gambar mirip dengan soal tes psikologi gambar. Jadi kalau misalkan udah pernah nih ikut tes psikologi, terus ada gambar-gambar, misalnya mirip dengan itu. Kemudian kita nanti juga bahas tentang pola bilangan. Pola bilangan itu ada yang bentuknya barisan, kita nyari polanya barisan, atau angka di dalam gambar maupun huruf dalam gambar. Itu dalam bentuk gambar, itu ada namanya pola bilangan. Ada juga di dalam bentuk tabel. Jadi kita harus menentukan kira-kira operasi bilangannya seperti apa. Oke, nanti kita juga bakal bahas. Oh ya sih udah ya, penalaran gambar ini. Kemudian kalau tes verbal, kita langsung aja. Tes verbal itu ada macamnya ini biasanya. Ada yang namanya hubungan analogi. Hubungan analogi yang udah teman-teman kerjakan nih lewat mock quiz kemarin. Jadi ada namanya hubungan analogi, sinonim, antonim, ini persamaan dan lawan makna. Kemudian kelompok kata. Jadi manakah kata yang bukan kelompoknya? Dikasih 5 opsi. Nanti di antara opsi tersebut, manakah yang bukan kelompok opsi-opsi yang lain. Biasanya itu kelompok kata itu bukan hanya tentang kata atau kalimat, bisa benda, hewan, pulau, negara, gitu. Jadi biasanya kalau tes verbal itu, kita yang diuji adalah wawasan pengetahuan kita. Gitu. Jadi kadang kayak soal-soal tentang pulau itu, pulau ibu kota, itu kan tergantung kemampuan pengetahuan sosial kita. Kemudian ada yang namanya pemahaman bacaan juga. Jadi baca teks maupun ada bacaan tabel juga. Tabel diagram. Ini pemahaman bacaan. Oke, kita lanjut ke analogi verbal. Analogi verbal biasanya itu ada yang kita nyari hubungan dari kata-kata yang disediakan. Jadi analogi verbal itu bisa disebut juga padanan kata dengan hubungan yang sama. Nah, biasanya aku kalau ngerjain analogi verbal itu dibikin sebuah kalimat. Buat suatu kalimat. Nah, hubungan antar kata itu terus dibikin suatu kalimat, biasanya ada yang namanya hubungan tentang tingkatan atau urutan, kemudian hubungan bagian, hubungan kandungan atau komposisi bahan. Misalkan nih, kedelai, terus tempe. Nah, ini kan hubungan kedelai ke tempe ini kan bahan atau komposisi. Kemudian bisa juga apalagi ya yang hubungan bahan gitu. Jadi nanti nyari persamaannya yang juga hubungannya itu tentang bahan. Kemudian ada tentang hubungan sifat maupun sebab akibat.
Misalkan kalau sebab akibat itu hubungan antara jadi misalkan nih sebab mendung akibatnya ada hujan. Kemudian bisa juga sebab sedih akibatnya menangis. Kayak gitu. Ini salah satu contohnya. Atau sebab sedih akibatnya tangisan. Bisa kayak gini. Hubungan sebab akibat. Kemudian ada juga hubungan tentang lawan makna juga. Misalkan besar, kecil. Itu kan juga sepadan dengan hubungan lawan makna tentang gelap terang. Ini kan juga lawan makna. Gelap terang. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini ada contoh. Insang paru-paru. Kira-kira hubungan lawan maknanya apa? Insang dengan paru-paru itu ini adalah tentang jenis-jenis alat pernafasan. Insang dan paru-paru. Kemudian ada mutlak kondisional. Ini lawan makna, mutlak dan kondisional. Kemudian pulau laut itu juga tempat yang berlawanan. Satunya itu daratan, satunya air gitu. Kemudian ada vokal konsonan. Nah, ini vokal konsonan termasuk jenis-jenis huruf. Tapi dia juga mungkin aja termasuk lawan makna. Coba lagi, matahari dengan terang. Matahari dengan terang ini tentang sifat. Kemudian kaca jendela. Ini bagian. Jadi bagian dari jendela itu ada kacanya. Ini hubungan tentang bagian. Berarti dari sini yang sekiranya merupakan jenis-jenis itu yang C. Karena vokal dan konsonan merupakan jenis huruf. Huruf vokal, huruf konsonan. Ini pembahasannya. Jadi insan dan paru-paru merupakan jenis organ pernafasan, sedangkan vokal dan konsonan merupakan jenis dari huruf. Ya, itu tentang hubungan analogi. Selanjutnya, nih ada mahasiswa dan wisudawan. Mahasiswa dan wisudawan ini bisa diartikan tingkatan bisa. Jadi setelah menjadi mahasiswa, menjadi wisudawan. Setengah siang menjadi malam, kayaknya ini kan masih make sense ya. Coba kita keep yang A. Kemudian yang B, setelah ramai senyap, ini lebih ke lawan makna. Kemudian yang C, hitam dan putih, ini bisa jadi jenis warna atau bisa jadi lawan makna. Jadi kurang tepat juga. Panjang, lebar, ini juga enggak. Anak dan dewasa. Setelah anak, kemudian dewasa. Ini ada A dengan E. Kira-kira mana yang paling tepat? Kalau dilihat nih hubungan mahasiswa menjadi wisudawan, itu apakah wisudawan bisa balik lagi menjadi mahasiswa baru? Itu analoginya itu nggak bisa. Tapi siang, malam, kembali lagi ke siang bisa. Jadi itu kayak suatu siklus siang dan malam. Sedangkan anak dan dewasa itu kan sekali menjadi anak, kemudian menjadi dewasa, nggak mungkin menjadi anak lagi. Kayak gitu. Kayak orang udah masuk jadi mahasiswa, kemudian diluluskan menjadi wisudawan, kan itu bukan suatu siklus, tapi suatu tingkatan gitu. Nah, jadi yang paling tepat itu yang E. Ini salah satu contoh hubungan analogi. Oke, selanjutnya kita masuk tentang pola bilangan. Nah, pola bilangan ini masuk ke tes numerik, bukan tes penalaran, tapi tes numerik. Jadi kita ke pertemuan 1 sampai 3 kan ini bahas tes numerik semua nih. Konsep-konsep matematikanya semua. Nah, salah satu tes numerik yang masih belum kita bahas itu tentang pola bilangan. Kalau kita menemukan pola bilangan yang bentuknya barisan, kira-kira apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, kita itu perlu memperhatikan satu bilangan ke bilangan yang lain. Jelas ya? Jadi, diperhatikan secara urut.
barisan suku ke-1, kedua, angka ketiga, angka keempat, dan seterusnya itu diperhatikan dulu. Amati selisihnya atau perubahan suku-suku yang saling berurutan itu tadi. Kalau selisihnya kecil, kalau selisihnya kecil, bisa jadi operasi yang dilibatkan itu ada tambah atau pengurangannya. Kemudian kalau selisihnya besar, jadi semakin pindah suku itu langsung ada lonjakan nilai itu, misal kelihatan ada lonjakan nilai, bisa jadi itu ada operasi perkalian, pembagian, bahkan ada operasi pangkat. Pangkat 3 atau pangkat 2, begitu. Jadi itu yang bisa, salah satu ciri yang bisa kita lihat. Kemudian yang ketiga, dugaan diawali dari satu lari atau satu pola. Maksudnya U1 ke U2. Jadi satu pola itu kayak gini. U1 ke U2, U2 ke U3, U3 ke U4. Ini ke sini urut. Jadi satu pola aja. Ini ada satu pola. Tapi kalau misalkan satu pola terurut gini, kok belum ketemu nih polanya? Bisa jadi dugaannya itu berubah menjadi dua lari atau ada dua pola. Jadi misal kalau ada barisan 3, 4, 5, 6 nih. Itu barisannya loncat 1, U3 ke U5, U5 ke U7. Nah, U2 ke U4, U4 ke U6. Ini ada dua pola. Kalau bisa juga, kalau dua pola nggak ada, itu ada tiga pola. Tiga pola itu berarti loncatnya loncat 2. Nah, U1 ke U3. Dan seterusnya. U2 ke U4. Terus U3 ke U5. Kayak gini. Itu ada tiga pola. Nah, biasanya kalau tiga pola ini, bilangan yang ditampilkan itu banyak. Jadi ada 9 atau 8 gitu. Jadi kalau tiga pola biasanya bilangan yang ditampilkan itu banyak. Nah, kalau cuma satu pola atau dua pola, biasanya bilangan yang tampil itu nggak terlalu banyak, jadi lebih singkat gitu. Dua pola aja bisa cuma 5 bilangan yang ditampilkan. Apalagi satu pola biasanya empat bilangan itu, oh itu biasanya satu pola. Biasanya, tapi belum tentu. Oke, yang keempat, semua angka pada barisan itu penting. Jadi nggak boleh ada angka yang diabaikan ketika dikasih suatu soal tentang barisan. Kemudian ada juga yang kelima, mungkin jenis-jenis barisan kayak gini, ada juga yang namanya barisan Fibonacci. Barisan Fibonacci. Ini nanti aja aku kasih contoh. Ada yang namanya juga barisan Fibonacci. Oke, lanjut dulu. Ini ada contoh. Barisan 0,24, 0,3, 0,36, 0,42, dan seterusnya. Kira-kira ini jawabannya apa? Pola selanjutnya. Silakan dicoba teman-teman. Kasih waktu 1 menit. Oke, kita bahas ya.
Jadi 0,24 ke 0,03 itu nambah 0,06. Ini juga nambah 0,06. Ini ke sini 0,06. Berarti dari 3 pola ini pasti ini juga 0,06. Jadi dapatnya 0,48 di sini. Jawabannya yang C. Ini merupakan barisan dengan satu lari atau satu pola. Ini ada satu pola. Selanjutnya, ini ada barisan seperti ini. Ini kalau ada barisan dengan pecahan campuran, bisa teman-teman jadikan pecahan sederhana dulu. Kayak 1, 2 per 3. 1, 2 per 3 itu bisa dijadikan menjadi 1 kali 3. 3 ditambahkan dengan 2 itu 5. Berarti dapat 5 per 3. Yang ini jadikan per 3, 6 per 3. Kemudian ini 2 kalikan 3, 6. 6 tambah 2, 8. 8 per 3. Yang ini 9 tambah 2, jadi 11 per 3. Ini 15 per 3. Nah, dari sini bisa dilihat pembilangnya ini. Perubahannya sebenarnya udah kelihatan ya. 5 ke 6, dia nambah 1. 6 ke 8 nambah 2. 8 ke 11 nambah 3. 11 ke 15 nambah 4. Berarti di sini pasti nambah 5, yaitu 20 per 3. 20 per 3 itu berapa? 20 bagi 3 itu 6, mendekati 6. 6 kali 3, 18. Berarti sisanya 2. 2 per 3. Jadi jawabannya 6, 2 per 3. Untuk ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, selanjutnya ke soal ini. Oke, mungkin coba teman-teman cari dulu ya ini. 1 menit aja, kira-kira jawabannya apa? Oke, ini kita coba bareng-bareng. Jadi ini ke sini polanya itu min 3 ke min 5. Kalau misalkan nih mau nambah jadi min 2. Ini ke sini min 3. 8 ke 3, min 13 itu min 4. Kemudian min 4 harusnya di sini kan min 5. Berarti ini dapatnya min 18. Tapi di sini opsinya nggak ada. Berarti pola yang dimaksud bukan yang ini. Oke, sekarang ini itu min 3, min 5, min 8, min 13. Pola ini merupakan pola kombinasi antara perkalian dengan penjumlahan dan pengurangan. Jadi dengan penjumlahan kalau di sini. Jadi kadang ada yang dengan pengurangan juga.
Kalau ini, kasus ini kebetulan, ini min 3 untuk bisa ke min 5, dia itu kan dikalikan 2. Min 3 dikalikan 2. Dikalikan 2 yang mendekati min 5 kan jadinya min 6. Tapi setelah min 6 itu tadi akan jadi min 5, dia ditambah 1. Kemudian min 5 ke min 8. Min 5 kali berapa untuk mendekati min 8? Itu min 5 dikalikan 2, yaitu min 10. Min 10 agar min 8 itu ditambah 2. Lanjut, di sini. Min 8 ke min 13 agar mendekati min 13, min 8 bisa kalikan 1, jadinya min 8, terus nambahnya nambah 4. Tapi di sini, karena di sini udah ada 2, ini 2, coba kita kalikan 2. Kalau misalkan dikalikan 2, itu nambahnya nambah 16 ya, nambah 3. Dari sini, ini kalikan 2, nambahnya bertambah nih, tambah 1, tambah 2, tambah 3. Berarti ini ke sini, min 13 ditambah dikalikan 2, ditambahnya 4. Jadi sama dengan min 26 ditambah 4 atau sama dengan min 22. Jadi jawabannya yang A. Kenapa min 8 ke min 13 bisa jadi min 4? Oh, sorry, min 5. Iya. Min 8, min 13. Min 5. Ini min 2, min 3, min 5. Kalau ikut pola ini berarti ini jadinya nomor 1, min 2. Nggak bisa sih, nggak bisa kalau pakai pola ini. Iya, makasih Kak. Berarti kalau pola yang pertama ini nggak bisa ketemu polanya. Karena cuma min 2, min 3, min 5 ini masih belum bisa didefinisikan. Ini maunya barisan apa. Oke, berarti yang paling tepat ini ya teman-teman. Ini kuncinya di sini. Jadi ini merupakan contoh barisan satu pola, tapi dengan operasinya itu, operasi kombinasi. Ini aku kalau bilangnya operasi kombinasi. Dikalikan juga, kemudian ada ditambah. Kadang juga dikali, ditambah, terus dikali, dikurang. Jadi tergantung juga soalnya seperti apa. Oke, untuk ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, selanjutnya ini. Ini adalah contoh barisan bertingkat. Ini merupakan contoh barisan bertingkat. Jadi polanya itu ada barisan bertingkat. Polanya ketemu bukan di tingkat pertama, tapi tingkat selanjutnya. Jadi, ini ada min 53, min 70, min 72, 61, min 53 ke min 70 itu bertambah 17. Sorry, bukan bertambah, min ya. Dikurang 17. Terus min 70 ke min 72, berarti ini min 2. Jadi ke sini baru ditambah 9 tambah 2 tambah 11. Min 61 ke min 39 berarti tambah 22. Min 39 ke min 8 ini bertambah 31. Oke, selanjutnya kalau kayak gini saja, angkanya kan belum ketemu. Ini bisa kita coba, kalau barisan bertingkat itu coba lagi, min 17 ke min 2, kira-kira selisihnya berapa? Cari dulu selisihnya. Selisihnya ada plus 15. Ini ke sini jadinya plus 13. Ini ke sini plus 11. 22 ke 31 plus 9. Plus 9.
Ini ke sini 15 ke 13 itu min 2. Ini ke sini min 2. Nah, ini ke sini min 2. Baru nih di tingkat ketiga ketemu bahwa dia itu barisan bertingkat dan ketemu polanya, yaitu min 2, min 2, min 2. Berarti ini ke sini juga min 2. Ini dapatnya plus 7. Plus 31 ditambah plus 7 plus 38. Min 8 ditambah 38 ketemu sama dengan 30. Berarti jawabannya 30. Yang punya 30 yang C. Ini bisa dicoba sendiri polanya. Kalau dilanjutkan apakah sama 73 atau bukan. Itu ya. Oke, ini adalah salah satu contoh barisan bertingkat. Sekarang ada contoh lagi yang namanya barisan Fibonacci. Ntar aku bikin slide baru aja. Barisan Fibonacci. Kalau barisan Fibonacci, contohnya kayak gini. Misalkan ini 1, 2, 3, 5, 8, kemudian 13, dan seterusnya. Jadi barisan Fibonacci itu biasanya dua barisan sebelumnya itu untuk memperoleh barisan selanjutnya. Kayak 3 itu diperoleh dari penjumlahan 1 ditambah 2. 5 diperoleh dari 2 ditambah 3, yaitu jumlah 2 suku sebelumnya. Kemudian 8 diperoleh dari sebelumnya berapa? 3 ditambah 5. Terus kemudian ada 13. 13 diperoleh dari 5 ditambah 8. Dari sini, kalau nyari selanjutnya, diperoleh dari 8 tambah 13, yaitu 21. Ini salah satu contoh barisan Fibonacci. Selain bentuk ini, ada modifikasi bentuk-bentuk yang lain. Ada juga yang kayak gini. Contohnya, saya punya 2, 5, bentar. 2, 5, 6 gitu aja. 2, 5, 6, 13. Kemudian 24. Di sini jadinya 43 dan seterusnya. Nah, ini 13. Jadi 3 bilangan sebelumnya untuk memperoleh bilangan selanjutnya. 13 diperoleh dari 2 ditambah 5 ditambah 6, yaitu 13. Kemudian 24 diperoleh dari ini, 3 bilangan sebelumnya. 5 ditambah 6 tambah 13. Benar nggak nih? 11 tambah 13, 24. Kemudian ini 43 diperoleh dari 3 bilangan sebelumnya. Itu 6 tambah 13 tambah 24. 24 tambah 6 kan 30 tambah 13, berarti 43. Artinya ini juga diperoleh dari 3 bilangan sebelumnya. Nah, ini nanti bisa dicari. Itu salah satu contoh modifikasinya, bilangan Fibonacci seperti itu. Kemudian ada lagi jenisnya yang bukan hanya operasi tambah aja. Misalkan nih, ada 3, 2, 5, kemudian min 3, 2, kemudian min 5, dan terusnya. Nah, ini 5 diperoleh dari penjumlahan 2 bilangan sebelumnya. 2 ditambah 3. Tapi min 3 ini diperoleh dari selisih dari 2 bilangan sebelumnya, yaitu 2 dikurangi 5, jadinya min 3. Ini balik lagi, jumlah dari bilangan 2 bilangan sebelumnya. 5 ditambahkan 3, dapat 2. Min 5 diperoleh selisih dari 2 bilangan sebelumnya. Min 3 dikurangi
2. Min 3 kurangi 2, berarti kan min 3 min 2. Jadinya min 5. Artinya ini gimana? Ini udah plus min, ini plus 2 ditambah min 5. Dapatnya min 3. Oke, dapat jawaban ini. Nah, ini salah satu contoh yang kayak gini. Ciri-cirinya itu biasanya dia ada 3 bilangan. Di sini kebetulan contohnya 3 bilangan itu adalah 3, 2, dan 5. Dan 3 bilangan itu selalu urut. Urutannya tetap. Nah, ini urutannya tetap. Yaitu 3, 2, 5. 3, 2, 5. 3, 2, 5. Dan seterusnya. Itu jadi 3 itu tetap urutannya. Tapi kita harus menentukan dia min atau plus. Jadi kalau ada ciri-ciri 3 bilangan urutannya selalu tetap itu, teman-teman bisa nyoret opsi-opsi yang tidak sesuai gitu. Jadi biasanya opsinya kita harus milih antara plus atau minusnya. Gitu. Itu salah satu contoh pola bilangan Fibonacci segini. Itu ya. Oke, selanjutnya selain Fibonacci ada tentang bilangan pangkat nih. Jadi selisihnya itu pangkat-pangkat. Contohnya nih tentang pangkat yaitu misalkan ini 1, 1, 2, kemudian 6 terus 15. Nah, 1 ke 2 ini itu nambah 1, 2 ke 6 nambah 4, 6 ke 15 nambah 9. Nah, ini nambahnya angka 1 ini diperoleh dari 1 kuadrat. 4 diperoleh dari 2 kuadrat. 2 kuadrat. 9 diperoleh dari 3 kuadrat. Berarti pertama di sini itu diperoleh dari 4 kuadrat. Nambah 16. Jadinya ketemu 31. Nah, ini salah satu barisan yang melibatkan ada pola pangkat di sini. Itu ya. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 1. Soal nomor 1 itu polanya seperti ini. Jadi ini termasuk bilangan dengan pola ini bilangan mirip bilangan Fibonacci ya. Jadi angka 10 ini, min 10 ini diperoleh dari jumlah bilangan sebelumnya. Jadi min 8 tambah min 2 itu min 10. Dari min 8 tambah min 2. Terus min 12 diperoleh dari min 2 ditambah min 10. Min 22 diperoleh dari min 10 tambah min 12. Kemudian 34 diperoleh dari min 12 ditambah min 22. Jadi jawabannya min 34, yaitu yang C. Oke, untuk ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau sudah, kita lanjut lagi ya di soal nomor 2. Kalau soal nomor 2, ini polanya dia itu masuk barisan bertingkat. Jadi pola yang ada ini 15, 13, 10 ini kalau dilihat kan selisihnya min 2, min 3, min 5, min 7. Ini ke sini itu tambah 1. Ini ke sini nambah 2. Bener nggak ini? Bukan. Ini barisannya bukan nambah. Karena ini nggak sesuai ya. Nambah 1, ini nambah 2. Terus ini ke sini nambah 4. Tapi kalau dilihat, bilangan 2, 3, 5, 7, 11, dan 13 itu merupakan bilangan prima. Jadi dari 2, 3, 5, dan 7 ini merupakan bilangan prima. Kalau misal kita kan
sebenarnya ini kan yang tidak diketahui ya. Di sini itu masih belum kita ketahui. Tapi kan dari sini adalah dugaannya kita kan punya min 2, min 3, min 5, sama min 7. Misal ini kalau mau menduga bilangan ganjil juga tidak tepat. Jadi 3, 5, 7 terus ada tambahan 2 ini merupakan bilangan prima. Makanya selanjutnya pakai min 11 bukan min 9. Jadi bilangan selanjutnya ada min 11 dan min 13. Jadinya hasilnya diperoleh dari ini min 2 ditambah min 11 jadinya min 13, min 13 tambah min 13 dapat min 26. Jawabannya yang ini, yang C. Oke, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, lanjut lagi. Untuk ini juga dengan kombinasi nih 2, 5, 9, 19, 37. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari 9 ke 19, 19 ke 37, nah ini kan sudah ada lonjakan nilai nih. Berarti ini hubungannya ada tentang perkalian. Oke, ini pola untuk soal nomor 3, 2 ke 5 itu diperoleh dari antara dikalikan 3 dikurang 1 atau dikalikan 2 ditambah 1. Ini polanya. Antara ini sama ini. 5 ke 9 itu daripada dikalikan 3, kan mending dikalikan 2 nih. Kalikan 2 dikurang 1. 9 ke 19 ini juga lebih dekat ke kalikan 2 dikurang 1. Sorry, kalikan 2 tambah 1, 9 ke 19. Kemudian 19 ke 37 itu kalikan 2 dikurang 1. Oke, berarti ini ditambah, dikurang, ditambah, dikurang. Artinya yang selanjutnya kalikan 2 ditambah 1. Kalikan 2 tambah 1 berarti ini 74 ditambah 1, 75. Di jawabannya yang do. Oke, untuk soal nomor 13, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini dan ini salah. Tidak sesuai. Oke, lanjut. Yang soal nomor 4. Nah, ini yang namanya pola bilangan gambar. Jadi, dalam gambar kita harus nyari kira-kira dapat seperti apa. Jadi, untuk ini, kalau ini apa ya, ini nggak bisa pakem ya, pola kayak gini. Jadi, kita memang harus mencari sendiri polanya seperti apa. Ini diperoleh dari pola ini, itu 3 dikalikan 2, setelah dikalikan 2, ditambah dengan 5, setelah ditambah dengan 5, dikurangi dengan 4. Hasilnya ditaruh sini, sama dengan 7. Coba nih, 3 kalikan 2, kita punya 6. 6 ditambahkan 5, kita punya 11. 11 dikurangi hasilnya 7. Nih, sama juga ini. 6 ke 3. 6 dikalikan 3, kita punya 18. 18 ditambah 2, kita punya 20. 20 ini dikurang 9, hasilnya 11. Nih. Dari dua pola bisa nyari koefisien, kita coba ke sini. 7 dikalikan 4 itu sama dengan 28. 28 ditambahkan dengan 1, hasilnya 29. 29 dikurang dengan 12, hasilnya 17. Nah, ini dapat hasilnya 17, yang C. Oke, untuk soal nomor 4, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jadi tipe soal pola bilangan kayak gini, kalau udah tahu polanya, oh itu gampang. Tapi nyari polanya memang yang lumayan menantang. Gitu ya. Itu untuk soal selanjutnya ke penalaran diagram.
Nah, penalaran diagram itu tipenya kayak gini. Kita nyari tentang dikasih 3 kata, terus nyari tentang kelompoknya. Ada harimau, kucing, dan sapi. Nah, di sini sebenarnya bisa tahu bahwa harimau itu salah satu jenis dari kucing. Sedangkan sapi bukan kan? Jadi dibanding ini antara C sama D, kayak ini kan nggak mungkin. Apalagi A, karena sapi udah jelas nggak ada hubungannya harimau sama kucing. Tapi harimau sama kucing ini masih berhubungan. Harimau itu masih masuk familinya kucing. Jadi yang paling tepat itu yang D. Bukan yang beririsan, tapi yang D. Itu ya. Oke, itu soal nomor 5. Selanjutnya yang nomor 6. Ada angin, cuaca, dan awan. Angin dan awan itu unsur-unsur dari cuaca. Jadi untuk menentukan cuaca itu dilihat dari angin dan awan. Maka dari itu yang paling tepat itu yang A. Jadi angin dan awan ini merupakan unsur-unsur dari cuaca. Lalu 6. Selanjutnya ada penalaran analitik. Nah, penalaran analitik ini kalau ketemu penalaran analitik bisa teman-teman kalau ngerjakan itu boleh pakai panah atau arah panah, pakai arah. Kemudian pakai tabel, pakai diagram boleh. Jadi bikin sketsa biar mempermudah. Kita lihat yang ini soal nomor 7. Ini misalkan ada suatu turnamen, terdapat 5 tim yang akan bertanding. Setiap tim yang memperoleh skor 3 poin itu jika menang. 1 poin jika seri,